sebelum kita memulai, langkah baiknya Mas perkenalan terlebih dahulu biar Siap. penonton tahu. Sebelumnya terima kasih atas Mas Salman ini. Perkenalkan, nama saya Kopak Sinovianto, saya dari Politeknik POS Indonesia. Saya di sini mewakili Orda Gasibu. Nah, saya sendiri di Orda Gasibu itu menaungi beberapa universitas ya Mas. Salah satu saya sebutkan saja beberapa, itu ada ITB, Institut Teknologi Bandung, terus IPDN, STKS, Politeknik POS, dan ada beberapa universitas lainnya yang ada di Bandung. Kalau saya sebelumnya boleh nanya dulu ya Mas. Jujur dari saya sendiri kepanjangan Gasibu itu saya kurang tahu. Oh, kalau Gasibu biar sendiri yang lainnya tahu gitu. Siap. Kalau Gasibu sendiri itu keluarga Situbondo di Bandung. Oh, keluarga singkatan dari keluarga Situbondo di Bandung. Ya udah, buat Masnya silakan kasih pengetahuan lah tentang pengalaman Mas tentang biaya hidup dan kuliah di perkuliahan di Bandung gitu. Pertama-tama ya, kuliah di Bandung itu nggak semahal orang pikirkan gitu loh. Di Bandung itu ya cukup standar lah kalau dikatakan orang-orang Bandung gitu. Kalau kita sendiri mah dari mahasiswa Situbondo itu ke Bandung itu rata-rata ya kalau kebutuhan untuk kuliah itu bawa sendiri seperti buku, terus peralatan ospek gitu untuk awal-awal kuliah. Terus kalau biaya hidup mah murah kok. Kalau untuk makanan sehari-hari itu ya 10.000 dapat. Ya mau mahal juga dapat sih sebenarnya. Tergantung kitanya ya, mau makan apa ya. Nasi pecel gitu di sana harganya berapa? Kalau nasi pecel sih 10.000 20.000 dapat. Murah. 10.000 20.000. Kalau 20.000 mah mahal Mas. Aduh, kalau di Bandung mah itu termasuk murah sih Mas. Kan ada juga ya, kita kan tinggal milih mau di nasi pecel yang mau di tempat restoran mahal ya ada yang mahal. Kalau yang di pinggir-pinggiran jalan mah kita 10.000 dapat. Berarti tergantung restorannya juga ya Mas ya. Kalau warung biasa mah 10.000 dapat nasi pecel gitu ya Mas. Terus kalau semisal di sana tuh pengaruh nggak sih Mas kalau bisa kerja gitu sambil kuliah di Bandung? Oh, kalau kerja kita bisa part time ya, part time atau bikin bisnis sendiri gitu kayak jual pulsa. Tapi ya kalau bisa sih jangan ganggu kuliah. Nah, untuk biaya-biaya perkuliahan di Bandung itu kalau di rentetan UKT ya sekitar dari 6 juta sampai ya ada yang paling mahal 50 juta ada. Tergantung universitasnya. Kalau di swasta ya mahal. Kalau di negeri ya ada sih yang cukup mahal gitu. Yang murah juga banyak di Bandung itu. Ya jangan takut lah kalau ke Bandung. Kalau untuk kampus-kampus di sana juga pasti ada beasiswa kok. Ada. Ada lah. Berarti pasti. Untuk adik-adik jangan takut lah ya kalau mau kuliah ke luar kota yang jauh seperti Bandung. Seperti Masnya ini kan tadi bilang ada yang nasi yang murah gitu ya, 10.000 pun juga ada gitu kan. Untuk biaya kuliahnya juga yang tadi bilang ya Mas, ada yang bawah lumayan, ada yang tinggi juga. Tergantung universitasnya. Universitasnya terkenal atau enggaknya itu mah tergantung. Itu tergantung. Tergantung dari terkenal enggak. Kalau Masnya sendiri di Bandung kuliah di mana? Di Politeknik POS itu, Politeknik POS Indonesia. Kepanjangannya apa? Politeknik POS Indonesia. Oh, itu deh. Kampus yang ya kayak BUMN gitu, tapi tidak ke arah ke posnya langsung gitu. Oh. Jadi ada pembagian ininya untuk di pos sendiri. Kalau biaya kuliah di sana lumayan juga atau lumayan lah standar. Kalau dilihat dari UKT rata-rata itu 6 sampai 10 lah kurang lebih. Kalau dari Masnya sendiri nggak merintis usaha sendiri atau kerja di Bandung untuk ini ya, kalau dari saya sendiri saya pernah usaha kecil-kecilan kayak jual pulsa gitu. Jual pulsa. Nah, ya saran untuk teman-teman adik-adik di rumah ini, kalau jualan pulsa ya jangan dikasih utang ke teman-teman lama-lama, soalnya kadang mereka lupa. Oh, rugi jadi, malah. Jadi rugi buat kita itu. Bukan merintis usaha ya. Jadi kerugian buat kita. Nombokin banyak pulsa nanti gitu. Berarti pernah ya Mas ya? Pernah. Merintis usaha seperti jual pulsa gitu. Benar. Kalau kerja gitu belum? Kalau kerja, kalau saya pernah di kayak kerja part time gitu. Kafe Bu. Kafe jadi pelayan gitu. Kebanyakan kan mahasiswa gitu kan. Benar. Misal malam
dia ngeluangin waktu buat part time gitu seperti jaga kafe atau jadi barista dan lain-lain kan. Ini ada yang nanya Mas dari Ayi Terjal 22. Bisa dijelaskan nggak Kak mengenai proses perkuliahan saat pandemi saat ini maksudnya? Oh, kalau pandemi saat ini ya sama seperti kebanyakan universitas, kita melakukan daring atau online gitu, lewat bisa dari aplikasi Zoom, Google Meet. Nah, biasanya kalau di kampus saya pribadi yang saya rasakan itu dosen itu memberikan materi sedikit, nah di situ kita dikasih tugas. Oh gitu. Jadi nggak bakal lama-lama gitu loh kalau daring ini, daripada jadwal aslinya itu mungkin jadwal aslinya itu bisa 3 jam atau 3 SKS gitu. Nah, sama kayak tadi. Dikurangi, jadi waktunya itu dikurangin, jadi cuma dikasih penjelasan sedikit, terus dikasih tugas gitu doang biasanya rata-rata. Ini ada yang nanya lagi Mas dari IDM Taniro 02023. Kak, kos sama asrama di Univ lebih enak murah dan nyaman mana? Maksudnya kos sama asrama. Kalau asrama saya pribadi belum pernah mencoba ya kalau asrama. Tapi kalau dilihat dari harga itu lebih murah di asrama. Oh, lebih murah. Kenapa lebih murah di asrama? Kalau ngekos biasa itu biasanya itu pembayarannya bukan per bulan, jadi langsung 1 tahun. Oh, di sana? Kalau di Bandung itu kebanyakan gitu ya? Kebanyakan bapak kosnya itu atau ibu kosnya itu gak mau pembayaran dicicil 1 bulan, maunya langsung 1 tahun gitu. Oke, kontrak berarti? Bisa dibilang kayak gitu, tapi ini tetap kos-kosan bukan kontrakan. Tetap kos-kosan, tapi sistem pembayarannya berarti kayak kontrakan kan, berarti 1 tahun gitu kan? Biar nggak rugi berarti ya Mas. Berarti kalau asrama Mas belum pernah nyobain? Kalau asrama belum pernah. Kalau asrama memang lebih murah sih daripada kos-kosan. Asrama pasti di dalam kampus kan Mas? Di dalam kampus. Di wilayah kampusnya. Kalau di Bandung lebih murah asrama? Lebih murah asrama. Kalau tahun saya seperti itu. Kalau kos di sana biayanya berapa kira-kira Mas yang Mas tahu? Ada yang murah atau? Kalau biaya rentan dari berapa ya? 8 mungkin ya, 8 sampai ya yang paling mahal ya 15 juta ada. 8 sampai 15 juta. 8 sampai 15 juta. Itu 1 tahun. 1 tahun, bukan 1 bulan. Kaget kan? 1 bulan. 1 bulan ya mahal lah. Kalau kita ngomongin tentang makanan gitu Mas. Pernah nggak sih Mas, misal kita mau beli makanan, nah dengan biaya yang murah gitu, itu apakah terjamin higienisnya, kebersihannya dan lain-lain? Kalau mau ngeliat dari higienis atau terjamin bersihnya kan kita bisa lihat dari tempatnya pertama. Tempatnya itu bersih apa enggak? Kalau misalnya kalau di Bandung itu kalau tempatnya bersih, insya Allah higienis. Terus dari makanannya, kalau di Bandung itu makanannya itu kayak dikasih etalase terus ditutup. Nah, kan kalau biasanya kan ada yang di pintu jalan itu cuma terbuka aja terus banyak pelarian yang hinggap. Saya yakin yang hinggap itu nggak higienis menurut saya. Terus kalau dari harga ya, kalau di warteg biasa itu ya pasti murah gitu, kalau daripada di restoran atau rumah makan gitu. Kalau ada tips nih Mas, tips misal tentang makanan yang sehat dan murah gitu. Kalau ya tips ya saya ngikutin, dari saya pribadi sih ngikutin 4 sehat 5 sempurna. Nah kan kita dari sana itu kan banyak menu pilihan tuh. Nah di sana kita tinggal milih, atau ada juga ya rumah makan itu yang ngambil sendiri gitu loh Mas. Kayak prasmanan. Prasmanan. Jadi tinggal dilihat, dihitung berapanya. Kalau misalnya kalau makan di tempat biasanya itu yang dihitung cuma lauknya, terus kalau nasinya itu digratisin. Oh gitu. Kalau dibawa pulang itu nasinya dihitung. Mending makan di sana. Bener sekali. Nasinya kayak tumpeng kayaknya. Banyakin lah bebas lah. Biar banyak kan Mas, sehari sekali makan cukup kan Mas. Porsi uli. Iya. Untuk biaya tempat tinggal di sana itu kira-kira harga berapa? Di Mas sendiri ya? Oh, kalau saya pribadi ya, kalau saya kan pertama ngekos tuh. Ngekos itu
9 juta 8 juta kalau nggak salah, itu 8 juta itu isinya itu kasur sama lemari sama bantal-bantalnya segala macam. Untuk kan terus yang kedua itu saya ngontrak, pengen tahu rasanya ngontrak itu. Nah, ternyata itu lebih murah ngontrak daripada ngekos. Kenapa? Karena kan iurannya itu bareng terus banyakan. Tadi kalau ngekos kan dihitungnya per tahun ya, sama seperti ngontrak kan, katanya setahun 8 juta. Iya, Nah, kalau ngontrak sendiri setahunnya berapa? Kalau ngontrak dilihat dari rumahnya. Pertama kalau rumahnya banyak kamarnya itu pasti lebih mahal. Tapi kalau yang saya pernah rasakan itu sekitar 22 juta itu kosongan, cuma rumah saja. 20 juta? 22 juta. Oh, 22 juta? Kosongan. Nah, jadi saya yang itu urunan sekalian beli perabotannya itu ya kira-kira 3,5-an lah, 3,5 jutaan lah. 3,5 juta untuk perabotan di dalam kamar? Perabotan dan segala macamnya, untuk wifi. Oh, dan segala di macam. rumah itu ya? Jadi totalnya ya 6 jutaan lah untuk perabotan dan 1 lain-lain? tahun, 1 tahunnya urunannya. Ya. Kan tapi urunan gitu ya? Benar. Kalau yang kemarin kontrak itu satu rumah berapa orang? Satu rumah 5 orang. 5 orang. Jadi dengan harga 22 juta 22 tadi? 22 juta untuk rumahnya saja. Untuk rumahnya saja, belum perabotan, wifi, listrik, air gitu kan. Lumayan, tapi lebih murah kontrak ya? Lebih murah kontrak daripada ngekos. Kalau ngekos sendiri di sana ada nggak sih mas yang semisal harga nggak terlalu mahal gitu ya? Maksudnya harga biasa lah, tapi di dalamnya itu ya memadai lah. Kalau itu sih agak susah sih untuk mencarinya. Tapi ada ya kayak kos-kosan itu murah, tapi itu tidak jauh dari kampus. Jadi kayak sekitar 6-7 kilo itu dari kampus itu ada yang murah, paling 5 jutaan ada dapat. 5 jutaan? 5 juta ada. Itu satu tahun 5 juta? 1 tahun, cuma tapi isinya ya gitu-gitu aja, cuma bantal, kasur dan lemari gitu. Ada 5 juta. Ya, itu buat informasi lah buat adik-adik gitu kan. Berarti dengan harga 5 juta 1 tahun ada kosan ya mas, benar. untuk bisa tinggal perkuliahan di sana gitu ya. Tapi ya rumahnya agak jauh dari rumahnya. Iya. Agak jauh kan? Oh iya, iya, biasanya gitu ya mas ya. Yang deket mahal ya kan. Kalau yang jauh murah. Di situ pakai kendaraan atau saya sendiri pakai kendaraan. Pakai kendaraan. Berarti dibawa dari sini ke Bandung. Dikirim. Berarti masih belum transportasi ya mas, bensin gitu kan? Iya, nah itu ya. Iya kan? Jarak dari mas sekarang ngekos apa kontrak? Kontraknya. Yang terakhir kontrak berarti ya. Pertama ngekos tadi kan. Nah, itu dari jarak kontrakan ke tadi berapa ya? Lumayan jauh. Lumayan lah kan saya sekarang di Bandung itu punya rumah singgah, maaf nih baru inget rumah singgah dari pemerintah. Oh, dari Gasibu ini. Di Gasibu ada rumah singgah. Nah, di sana saya yang nempatin itu kebetulan teman-teman dari Poltek Pos. Nah, jaraknya ke kampus itu ya sekitar 10 menitan lah. Kalau dari rumah singgah dihitung kartunya. Nah, kalau dari kontrakan ya mas? Ya kalau kontrakan saya mah jauh. 1 kilo lah. 1 kilo. Lumayan ya. Iya. Soalnya kan kalau Bandung ya aku kasih tahu sedikit. Kalau Bandung itu gak apa-apa mas, kasih tahu yang banyak aja mas. Semuanya pada tahu gitu. Kalau sedikit mah kasihan. Misalnya kalau kita dari sini nih mau ke alun-alun. Ya. Dari rumah saya itu Jalan Merak ya, ke alun-alun nih. Alun-alun ya. Nah, itu kalau jalan biasa itu kan cuma berapa menit gitu ya. Ya kita kalau di Bandung itu muter dulu lewat stadion. Oh. Jalannya seperti itu, muter dulu lewat Jalan stadion. Terus, gitu ya. Kan di sana kebanyakan jalannya itu satu arah. Satu arah. Ya kan? Jadi kalau mau putar balik itu ya harus jauh lagi muternya. Bandung kan bisa dibilang kota besar ya mas. Ibu kota kan Jakarta di Jawa Barat kan. Ibu kota Jawa Barat. Kalau nih kita melenceng sedikit ke tentang beasiswa di perkuliahan di Bandung gitu mas. Dengan UKT yang tadi mas bilang ada kan, yang tadi katanya ada yang 6 juta gitu ada ya mas. Ada yang sampai 50 juta gitu. Nah itu beasiswanya itu banyak atau? Beasiswanya sih banyak kan. Kalau di kampus di Bandung itu rata-rata itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu. Nah, biasanya setiap perusahaan itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswanya yang
IPK-nya ya lumayan lah gitu. Tergantung IPK berarti. Berarti kalau kuliah sungguh-sungguh mah pasti ada beasiswa gitu lah Pasti ya. ada. Terus dilihat dari apa kurang mampu apa enggaknya. Kurang mampu ya. Nah Terus itu bisa kan kita mikir dari sana kan Mas. Kalau saya mikir dari tadi, kalau kita semisal kita dari keluarga yang tidak mampu gitulah kan ya, maksudnya dari itu kan kasihan gitu lah Mas. Iya. Mana kita kuliah jauh di Bandung, mana biaya hidup, biaya kuliah gitu kan. Berarti itu ada beasiswa kayak Beasiswa ada, kurang yang mampu gitu ada. Tapi ya jangan, ya saran dari saya itu kalau misalnya kita dapat beasiswa itu di Bandung ya utamanya, jangan sampai IPK kita turun, karena kalau IPK kita turun itu akan dicabut di tengah jalan. Oh akan dicabut? Turun, meskipun turun sedikit gitu dicabut? Iya dicabut. Waduh. Berat emang, harus ketat ininya. Kalau semisal normalnya itu kan kadang IPK, kalau semisal saya pernah ikut beasiswa juga kan Mas, biasanya tuh IPK minimal 3 gitu kan, 3,2 lah. Ini kalau IPK turun, beasiswa dicabut? Kalau di kampus saya emang kayak gitu. Oh gitu? Itu dari kampus saya kayak gitu. Kalau di kampus lain mungkin ada yang kayak bidik misi gitu. Ya, bidik misi itu ya gak bakal sih kataku, gak bakal dicabut. Iyalah, gak bakal. Soalnya ada juga teman saya yang kalau bukan dari bidik misi kan biasanya tiap bulan atau tiap berapa bulan dapat tunjangan gitu kan. Tapi kalau beasiswa sih ini kan beasiswa sama bidik misi beda jatuhnya. Iya, beasiswa sama bidik misi beda. Kalau nih ada pertanyaan lagi Mas dari Brin TD. Nah, untuk kesan Mas sendiri di perkuliahan di Bandung itu seperti apa? Kalau kesan ya banyak sih Mas. Contohnya kayak suasana di Bandung itu nyaman. Terus yang kedua itu spot-spot untuk wisata itu banyak. Contohnya kayak alun-alun, terus Gunung Tangkuban Perahu itu ada, farmhouse ada. Untuk pesannya ya jangan kan di Bandung itu orangnya baik-baik tuh. Jangan sampai menggunakan jangan sampai terlalu terbawa suasana untuk kebaikannya itu. Kita harus menyeleksi teman-teman yang baru kita kenal supaya nanti biar gak kalau ada masalah itu kayak pencurian segala macam itu bisa kita tanggulangi sebelum terjadi gitu loh. Pergaulan lebih dijaga berarti. Pergaulannya benar harus dijaga. Kalau untuk tips Mas, tips buat adik-adik biar dia nggak takut gitu. Ya pertama ya pastinya jangan takut untuk berkuliah. Semua kan untuk sebelum mencapai cita-cita itu kita butuh teori. Nah, teori itu didapat dari perkuliahan. Untuk perkuliahan sendiri ya di sana itu enak. Terus ya meskipun mahal, di sana pasti ada beasiswa. Beasiswanya itu dari beasiswa yang untuk IPK, terus bidik misi juga ada. Terus beasiswa dari pemerintah Situbondo juga ada. Yang saya dengar dari prospektur SMA. Itu sih yang pesan dari saya untuk adik-adik yang menonton nanti. Terima kasih buat Masnya udah meluangin waktu untuk Roadshow FESPEN 2020. Untuk Masnya sudah bisa meninggalkan. Terima kasih.